Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Sari, NIM C0C019007. Saya berasal dari Prodi Akuntansi, Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi perpajakan, aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pengertian kas yaitu aktivitas perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sedangkan setara kas adalah semua mata uang baik kertas maupun yang logam, baik uang dalam negeri dan uang luar negeri, serta semua surat-surat yang memiliki nilai. Jenis-jenis kas dan setara kas. Kas kecil. Kas kecil adalah bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif sangat kecil dan juga tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan menggunakan cek. Kas di bank. Kas di bank adalah untuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih tinggi. Kemudian, pelaporan kas. Pelaporan kas ini bisa dilakukan secara langsung, tapi dalam pelaksanaannya tentu akan terjadi beberapa masalah yang termasuk kas dan setara kas. 1. Uang tunai dalam wujud kertas dan logam. 2. Uang perusahaan yang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu. Ketiga, cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Keempat, kasir cek atau travel cek yang dikeluarkan oleh suatu bank umum untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh. Kelima, wesel pos yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika ingin digunakan. Yang tidak termasuk kas dan setara kas. Deposito berjangka atau time deposit adalah uang simpanan bank yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu saja. Kedua, uang yang sudah disediakan untuk tujuan tertentu sehingga penggunaannya akan sangat terikat. Ketiga, cek mundur post date check yang tidak bisa dikategorikan dalam kas sebelum jangka waktunya tiba. Keempat, perangko. Konsep pembukuan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan adalah didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutupi dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tertentu. Adapun proses penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf lain, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, pembukuan dan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan style akurat atau style kas. Kemudian, klarifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut SAK etap adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk menjual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun efek ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Kedua, diperdagangkan.
Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklarifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok yang diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Ketiga, tersedia untuk dijual. Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perubahan jenis efek dapat terjadi pada kegiatan usaha dan harus dicatat dengan nilai wajarnya pada saat terjadi. Jika entitas mempunyai maksud untuk menilai efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi, premi atau diskonto. Penjualan atau transfer efek utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam tujuan dimiliki hingga jatuh tempo jika perubahan maksud tersebut disebabkan oleh kondisi berikut. 1. Terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko kredit entitas penerbitan efek. Kedua, terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapuskan atau menaikkan pajak final yang berlaku atau bunga dari efek utang. Ketiga, terjadi penggabungan usaha atau penjualan dalam jual besar. Keempat, terjadi perubahan dalam persyaratan atau peraturan perundangan yang secara signifikan mengubah definisi investasi yang diizinkan atau tingkat maksimal investasi yang diizinkan dalam jenis efek tertentu sehingga entitas harus melepaskan efek dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.